Di episode sebelumnya, kita melihat Takemichi yang bertarung melawan Maeki yang berada dalam mode Dark Impulse penuhnya. Lalu di akhir episode, Maeki berhasil menusuk Takemichi dan membuat Takemichi seketika langsung tewas. Lalu di saat Maeki sudah tersadar dari Dark Impulse-nya, seketika ia langsung menangis karena melihat Takemichi yang mati di tangannya. Maeki yang terus menangis sambil memeluk Takemichi kembali mengatakan, "Aku cuma berusaha mencegah hal ini terjadi. Satu-satunya alasan aku berusaha membuatmu menjauh dariku adalah agar hal ini tidak terjadi." Para anggota Toman yang juga menyaksikan kematian ketuanya tentu juga langsung menangis sejadi-jadinya. Maeki yang masih berharap Takemichi bangun kembali kemudian menggenggam dengan erat tangan Takemichi dan sekali lagi berteriak mengatakan, "Hei, aku mohon padamu, bangunlah untukku." Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang ternyata Takemichi kembali lagi ke masa lalu. Namun kali ini ia kembali ke masa yang lebih jauh, di mana saat itu dirinya masih SD. Takemichi yang terbangun di kasurnya seketika sangat terkejut. Dan di saat Takemichi memperhatikan di mana ia berada, ia langsung menyadari jika dirinya berada di kamar rumahnya. Takemichi yang masih belum percaya jika dirinya kembali lagi ke masa lalu, segera berlari ke depan kaca untuk melihat wajahnya. Dan benar saja, ia kembali ke masa di mana dirinya masih kelas 1 SD. Takemichi yang mengingat bahwa dirinya seharusnya sudah mati ditusuk oleh Maeki, mulai beranggapan apakah ini adalah kilas balik kematian. Namun di saat ia menyadari bahwa ini bisa saja keajaiban, ia segera berlari ke suatu tempat yang ternyata tidak lain ia pergi ke rumah Maeki. Takemichi yang berdiri tepat di depan rumah Maeki kemudian berniat memencet tombol bel. Tapi di saat ia akan memencetnya, tiba-tiba terlihat seorang anak menghampiri dirinya mengatakan, "Aku nggak mengenalmu. Sedang apa kau di rumah Maeki? Aku bakal menghajarmu bila perlu." Yang ternyata anak itu adalah baji yang masih kecil. Takemichi yang mengingat bagaimana tatapan seorang baji langsung menyadari bahwa anak yang berdiri di depannya tidak lain adalah Kisuke Baji. Baji yang seperti biasa selalu pemarah tanpa pikir panjang langsung menghajar Takemichi hanya karena Takemichi menatapnya. Takemichi yang dihajar oleh Baji hanya bisa terdiam sambil memegang pipinya yang sudah dihajar. Tapi tidak lama setelah itu terlihat emak kecil yang keluar dan mengomeli Baji yang berkelahi. Takemichi yang melihat emak kecil juga langsung menyadari bahwa anak perempuan ini adalah Ema. Lalu setelah itu terlihat juga orang dewasa yang keluar dari rumah Maeki, yang ternyata itu adalah Shinjiro. Takemichi yang belum pernah melihat Shinjiro sebelumnya hanya bisa menebak-nebak apakah orang ini adalah Shinjiro. Sedangkan Shinjiro yang menyadari bahwa Baji ternyata tidak datang sendirian langsung mengatakan kepada orang yang juga berdiri di depan rumah, "Haruchio, kalau kau bersama si bego ini, harusnya kau hentikan dia." Yang ternyata Baji datang bersama Haruchio. Haruchio yang mendengar perkataan Shinjiro dengan dinginnya mengatakan, "Merepotkan dan bukan urusanku. Yang lebih penting di mana Maeki?" Shinjiro yang melihat Maeki sudah dijemput ke sekolah langsung berteriak menyuruh Maeki untuk keluar. Takemichi yang masih tidak percaya jika dirinya melompati waktu kembali tercengang mengatakan, "Sudah kuduga, aku melompati waktu ya kan?" Sedangkan mereka yang belum pernah melihat Takemichi kemudian bertanya, "Kau siapa?" Takemichi yang mengingat bahwa masa ini mereka belum kenal, tentu kebingungan harus menjawab apa. Lalu di tengah kebingungan Takemichi, tiba-tiba keluar satu orang lagi yang seketika membuat Takemichi terkejut. Yang ternyata orang itu adalah Maeki. Maeki yang melihat Takemichi langsung bertanya dengan wajah kebingungan, "Hah?
kau siapa?" Takemichi yang melihat Maeki di hadapannya seketika membuatnya langsung menangis. Namun karena dirinya menduga bahwa Maeki tidak mungkin mengenalnya, jadi dirinya hanya bisa diam menahan air matanya. Namun tidak diduga, Maeki yang terus memperhatikan Takemichi kembali memasang wajah terkejut mengatakan, "Hah? Kau Takemichi kan?" Takemichi yang mendengar Maeki memanggilnya tentu benar-benar tidak menyangka kok bisa Maeki mengenalnya. Mereka yang sama-sama terlihat bingung kemudian menyadari jika ternyata mereka berdua melompati waktu. Penjelasan singkatnya, di saat Maeki memegang erat tangan Takemichi yang sudah mati di pertarungan sebelumnya, ternyata mereka berdua tiba-tiba kembali ke masa lalu, yaitu ketika mereka masih kecil. Lalu menyadari sekarang mereka kembali lagi ke masa lalu tentu membuat mereka sangat senang, bahkan berlari bersama-sama sambil berteriak. Sedangkan Shinjiro, Baji, Emma, dan Haruchio yang melihat tingkah laku mereka langsung menjadi kebingungan apa yang sedang terjadi kepada mereka berdua. Takemichi yang terus berlari bersama Maeki kemudian bertanya dengan perasaan yang masih sangat senang, kenapa mereka berdua bisa kembali lagi ke masa lalu. Maeki yang juga sangat senang langsung menanggapi Takemichi mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di saat momen Takemichi mati, ia terus berharap Takemichi membuka matanya dan tiba-tiba dia kembali lagi ke masa lalu. Takemichi yang mendengar penjelasan Maeki kembali mengatakan jika di ambang kematiannya, ia merasakan air mata Maeki menetes ke wajahnya dan tiba-tiba saja dia juga kembali ke masa lalu. Mereka yang terus berlari dengan perasaan sangat senang kemudian berteriak mengatakan jika ini adalah sebuah keajaiban. Lalu setelah berlari tanpa tujuan, mereka pun pergi ke atas gedung untuk melihat pemandangan kota mereka. Mereka yang sambil menatap indahnya pemandangan dari atas, kemudian berdiskusi apa yang harus mereka lakukan sekarang. Takemichi yang mendengar itu, kemudian tersenyum mengatakan, "Aku selalu berjuang sendirian pada pertempuran ini. Tapi sekarang kau ada di sini." Maeki yang mengerti maksud Takemichi juga langsung tersenyum mengatakan, "Kalau begitu, mari kita lakukan bersama." Dan ini pun menjadi awal mereka merubah masa depan yang tentu jauh lebih indah daripada sebelumnya. Lalu singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Maeki dan Takemichi sedikit demi sedikit merubah cerita masa depan. Dimulai di saat pembentukan geng Toman, Takemichi juga menjadi salah satu pendiri Toman. Bahkan di sini, Takemichi dan Maeki juga mengajak dua orang lagi untuk menjadi pendiri Toman. Takemichi mengajak Kisaki Teta dan Maeki mengajak Sanzu Haruchio. Dan geng Tokyo Manji pun terbentuk oleh ke-9 orang ini, yaitu Maeki, Takemichi, Draken, Baji, Mitsuya, Kazutora, Panchin, Kisaki, dan Haruchio. Lalu karena Maeki dan Takemichi terus berusaha merubah masa depan, mereka pun juga berhasil mengubah cerita dari Shinjiro dan Kazutora, di mana di masa ini mereka merayakan ulang tahun Maeki dengan penuh kebahagiaan. Dan untuk menghindari konflik peperangan yang mungkin akan terjadi di masa depan, Toman menyelamatkan kehidupan geng-geng yang lain dan menjadikan mereka semua bagian dari Toman. Terlihat Maeki yang tetap menjadi pemimpin Toman, Takemichi yang menjadi presiden direktur Toman, Draken yang menjadi wakil Takemichi, Kisaki yang menjadi petugas tetap, dan Hanma sebagai wakilnya. Lalu di bagian divisi ditambah menjadi 8 divisi, di mana divisi pertama tetap dipegang oleh Baji dan Cipuyu yang tetap menjadi wakilnya. Lalu divisi kedua juga tetap dipegang oleh Mitsuya dan Hakai. Sedangkan divisi ketiga dipegang oleh Panchin dan Pehean. Lalu divisi keempat diketuai oleh Hanemiya Kazutora tanpa ada wakil di sampingnya.
Lalu divisi kelima diketuai oleh Sanzu Haruchio dan Senju sebagai wakilnya. Lalu divisi keenam diketuai oleh Smiley dan Engri sebagai wakilnya. Sedangkan divisi ketujuh diketuai oleh Taiju Shiba. Namun di sini ia juga tidak mempunyai wakil karena masih diperebutkan oleh Inui dan Kokonoi. Lalu yang terakhir adalah divisi yang paling menarik. Karena bagaimana tidak, divisi ke-8 diisi oleh para monster yang paling brutal. Kecuali Shion Madarame ya. Dan para monster ini diketuai oleh Izana Kurokawa dan Kakucho sebagai wakilnya. Lalu setelah kita diperlihatkan jabatan mereka semua, Shin kemudian memperlihatkan Takemichi dan Maeki yang tengah berdiri di atas gedung sebelumnya. Mereka yang berdiri sambil melihat pemandangan kota, kemudian dibuka dengan Maeki yang mengatakan, "Takemichi, dengan begini, kita sudah menaklukkan satu negara." Takemichi yang sudah melewati semua rintangan keras selama ini seketika langsung menangis mengatakan, "Akhirnya ini berakhir." Lalu karena mereka sudah berhasil merubah masa depan dan membuat Toman menjadi geng terbesar di seluruh Jepang, Maeki pun membubarkan geng Toman seperti sebelumnya. Lalu singkat cerita, beberapa tahun kemudian tibalah pernikahan Takemichi dan Hina. Dan episode kali ini pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Untuk episode selanjutnya merupakan ending dari Tokyo Revenger, di mana akhirnya tibalah hasil dari perjuangan Takemichi selama ini, yaitu menikah dengan Hina dan hidup bahagia. Jadi buat yang penasaran bagaimana pernikahan Takemichi dan Hina, aku bakal langsung upload besok. Oke? Dan satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subrek biar aku makin semangat buat upload videonya. Oke? Terima kasih. Dah.